selanjutnya apa akan absen terlebih dahulu ya. Adit, ada? Hadir ya. Alfi, hadir. Angga, hadir. Sebentar ya. Aseng, hadir. Bunga, hadir. Dewa. Selanjutnya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran terbaru ya, yang mungkin bagi kalian itu sedikit asing ya, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Pasti kalian merasa asing dengan istilah ini. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Nah, nanti Bapak akan jelaskan ya apa itu coding dan lain-lain. Sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini ya, yang akan kita bahas. Yang pertama, kita itu akan memahami bagaimana konsep berpikir komputasional. Yang kedua, setelah memahami, kita akan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dengan cara berpikir komputasional. Dan yang ketiga, akan menerapkan prinsip-prinsipnya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar matematika ya, matematika tentang pola. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Salah satu contoh penggunaan kecerdasan artifisial. Mari kita saksikan video berikut agar kalian lebih memahami, gitu kan? Pengenalan Computational Thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah.
maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Setelah kalian tadi menyimak video mengenai penjelasan coding dan kecerdasan artifisial, kemudian cara berpikir komputasional, nah sekarang kita akan mempraktekkan cara berpikir komputasional. Ya, silakan kalian dibentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, ya. Kursi dan mejanya nanti disesuaikan sesuai dengan kelompok. Nah, di dalam soal, ya, di dalam soal kalian perhatikan ini dicontohkan. Ya, contohkan minggu depan kalian itu akan melaksanakan kegiatan perkemahan. Ya, perkemahan Sabtu dan Minggu. Ada beberapa ketentuan dalam soal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah pesertanya itu adalah 10 orang. Ya. Kegiatan perkemahan tersebut membutuhkan membutuhkan telur sebanyak 20 butir. Yang kedua, mie instan 10 bungkus. Dan yang ketiga, beras 10 liter. Pilih salah satu teman kalian nanti yang akan berbicara di depan. Tapi seluruhnya ke depan ya. Kalau kelompok satu ke depan, seluruh anggotanya ke depan. Nanti satu orang yang berbicara, membacakan. Kan? Kemudian kelompok yang lain yang tidak ke depan menyimak. Nah, nanti disamakan apakah hasil kerja kalian ada yang terlewat ataupun tidak. Ya, sudah siap? Ya, siap ya. Sekarang kita panggilkan kelompok satu. Silakan kelompok satu ke depan. Ya, yang lainnya beri tepuk tangan. Berjajar ke sini. Bawa hasil kerjanya. Siapa yang akan berbicara? Itu ya, damitnya. Ya, damit ya. Oke, kelas ini ya terlihat. Ya, boleh enggak? Langsung ke tumpukan kelompok. Ya. Wow. Suaranya keras. Telur 2 butir. Terus? Mie instan 1 bungkus. Mie instannya 1 bungkus. Terus? Beras 1 liter. Kira-kira betul atau tidak? Betul. Ya, lanjutkan. Kebutuhan pribadi apa saja? Kebutuhan pribadi, peralatan mandi, baju tidur,
termos, teflon, Ya, gas, kompor, susu, ya. pisau, Nah, nah, ya beri tangan untuk kelompok 1. Lihat ke depan. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang metode dekomposisi. Ya. Sekarang kita akan belajar mengenai pengenalan pola. Bapak nanti akan tampilkan satu game, ya, game yang cukup menarik, gitu kan, mengenai pengenalan pola. Ini adalah sebuah pola, ya. Nah, perhatikan kalian ya. Ini ada warna merah, ini ada warna. Kira-kira yang ketiga ini warna apa ya? Oke, kita naikkan ya. Kemudian tidak. Oh, betul. Berarti tangan nih. Lanjut. Kita lanjut. Warna apa ya? Ini polanya lihat. Putih, merah, putih, merah, pasti akan putih dan merah. Siap, betul tidak? Oh. Di akhir pembelajaran, mari kita merefleksi terlebih dahulu apa yang sudah kalian pelajari. Ya, jadi sebelum Bapak memberikan soal evaluasi, kita ingat-ingat lagi. Tadi kita itu sudah belajar apa ya? Yang pertama kita itu sudah belajar coding, ya, belajar tentang coding. Yang kedua belajar kecerdasan artifisial. Ada beberapa jenis kecerdasan artifisial, ya. Tadi ada search engine, kemudian ada Google Assistant, ada media sosial, ada game online, ya, ada marketplace dan lain-lain. Yang ketiga kita belajar belajar dekomposisi dan pengenalan pola. Ya, Bapak akan membagikan lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasinya ini mengenai coding penjumlahan. Silakan alat tulisnya. Memakai semuanya. Nah, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, ya kan? Pembelajaran ini dicukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu